Hai semuanya, kami dari kelompok 2 akan membahas model optimisasi robust untuk mengatasi ketidaktentuan estimasi durasi operasi pada masalah penjadwalan ruang operasi rumah sakit. Di sini kami ada Kak Dinda Austin, Yemi Mabipianti Buruginting, dan saya sendiri Melva Syulka Buruginting. Nah, jasa pelayanan dalam kesehatan adalah sistem yang berubah dan berkembang dengan cepat. Rumah sakit dalam fungsinya sebagai media jasa pelayanan kesehatan masyarakat memiliki bagian yang mendukung dalam sebuah sistem rumah sakit. Masalah penjadwalan dan perencanaan ruang operasi merupakan masalah komplikasi lanjut oleh keragaman durasi operasi yang memaksa perencana harus melakukan penjadwalan dengan lebih konservatif agar tingkat utilisasi ruang operasi berkurang. Penjadwalan penggunaan ruang operasi secara umum terbagi menjadi 3 strategi, yaitu penjadwalan blok, penjadwalan terbuka, dan penjadwalan modifikasi blok. Nah, oleh karena itu, pada artikel ini memberikan gambaran mengenai penggunaan teknik optimisasi robust dalam menyelesaikan masalah penjadwalan ruang operasi rumah sakit yang melibatkan data tak tentu, di mana pada pembahasan ini akan difokuskan pada masalah penjadwalan ruang operasi rumah sakit dengan tujuan meminimumkan total waktu tunggu pasien. Dilakukan pemodelan optimisasi robust dengan menggunakan metode RC, masalah penjadwalan ruang operasi rumah sakit dengan asumsi yang digunakan merupakan data tak tentu atau data durasi operasi. Metode penelitiannya yaitu: pertama, paradigma optimisasi robust. Didefinisikan masalah pemrograman linier sebagai berikut. Minimum X adalah C transpose X, di mana AX kecil sama dengan D. Untuk parameter C, A, dan D diasumsikan bernilai tak tentu, di mana C, A, D elemen U dengan U merupakan himpunan semua ketidakpastian data, maka dari masalah pemrograman linier dapat diperoleh masalah pemrograman linier tak tentu, di mana min X, C transpose X, AX kecil sama dengan D, X besar sama dengan 0 untuk setiap C, A, D elemen U. Asumsikan C elemen R pangkat M dan D R pangkat M adalah tentu. Maka formulasi robust dari paradigma di atas adalah minimum dari X, C transpose X, A zeta X kecil sama dengan D untuk setiap zeta elemen Z. Maka minimum X, C transpose X, A transpose zeta X kecil sama dengan D untuk setiap zeta elemen Z, di mana Z untuk RL menunjukkan penggunaan himpunan ketidakpastian tertentu. Solusi X elemen R pangkat N disebut robust feasible jika memenuhi semua kendala tak tentu, di mana A zeta X kecil sama dengan D untuk semua realisasi dari zeta elemen Z. Didefinisikan parameter ketidakpastian A zeta sama dengan A tambah V zeta, di mana A elemen R pangkat NP elemen R pangkat N kali L dan A merupakan nilai nominal dapat didefinisikan himpunan U. U adalah A sama dengan A tambah V zeta, di mana zeta elemen Z. Sebuah kendala yang diperoleh dari robust dengan melakukan substitusi parameter ketidakpastian dapat dimodelkan sebagai berikut. A tambah P zeta transpose S kecil sama dengan D untuk setiap zeta elemen Z. Saya Yemi Mabipianti Buruginting akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, menyelesaikan robust counterpart untuk himpunan box uncertainty dan ellipsoidal uncertainty. Himpunan box uncertainty dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana himpunannya dapat kita lihat seperti persamaan 17 ini, sehingga dapat didefinisikan himpunan U dapat dilihat pada persamaan 18 ini. Untuk memperoleh formulasi robust counterpart dari himpunan box uncertainty, maka himpunan box uncertainty harus diterapkan pada pertidaksamaan 12 sehingga diperoleh persamaan 19 dan 20 ini. Menggunakan sifat norm seperti dapat dirujuk dari himpunan hunter dan Olper. Norm 1 dari vektor V sama dengan V1, V2 sampai Vn pangkat T elemen R pangkat N. Didefinisikan sebagai penjumlahan dari nilai absolut setiap anggotanya.
dapat dilihat persamaannya pada 21 ini. Maksimum atau norm tak hingga merupakan entry dengan nilai maksimal pada nilai absolutnya, dapat dilihat pada persamaan 22 ini. Diketahui bahwa memaksimumkan seperti persamaan 23 ini. Berdasarkan persamaan 23 diperoleh formulasi robust counterpart dari persamaan 20 yang ekuivalen dengan pertidaksamaan 29 dapat dilihat pada pertidaksamaan 24. Himpunan elipsoidal uncertainty dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana persamaan 1 sehingga dapat didefinisikan himpunan U seperti persamaan 26 ini. Untuk memperoleh formulasi robust counterpart dari himpunan elipsoidal uncertainty, maka himpunan elipsoidal uncertainty harus diterapkan pertidaksamaan 12 sehingga diperoleh persamaan seperti persamaan 27 ini. Pertidaksamaan tersebut ekuivalen dengan persamaan 28 ini. Perhatikan bahwa untuk suatu X, maka nilai terbaik pada kasus terburuk untuk pertidaksamaan di atas tercapai ketika dipilih vektor satuan. Dapat dilihat persamaannya seperti 29 dan 30 ini. Maka diperoleh formulasi robust counterpart dari persamaan 28 yang ekuivalen dengan pertidaksamaan 27 pada pertidaksamaan 31 ini. Model optimisasi tak tentu untuk penjadwalan ruang operasi rumah sakit. Ilustrasi penjadwalan ruang operasi dengan tujuan meminimumkan total waktu tunggu pasien. Ilustrasinya dapat kita lihat seperti gambar berikut ini. Diasumsikan strategi yang digunakan adalah penjadwalan blok dan setiap blok mempresentasikan ruang operasi beserta hari kerjanya. Misal himpunan blok ruang operasi J ditugaskan untuk masing-masing spesialisasi beserta jadwalnya dalam satu minggu K elemen K dengan K himpunan minggu pada perencanaan horizon dan total waktu yang tersedia YCK. Pemodelan integer linear programming atau ILP dalam masalah penjadwalan ruang operasi rumah sakit. Variabel biner XIJ bernilai 1 jika pasien I dikirimkan pada blok J di minggu K elemen K. Kedua, variabel biner XIJ bernilai 0 jika tidak memenuhi kriteria tersebut. Yang ketiga, XIJ elemen himpunan 0,1. Notasi I sama dengan pasien, H sama dengan banyaknya hari, WI banyaknya hari yang dihabiskan setiap pasien I elemen I pada saat berada di daftar tunggu, II maksimum waktu tunggu yang diizinkan, UI urgensi atau darurat, TI estimasi durasi operasi, J ruang operasi. Fungsi objektifnya dapat kita lihat pada persamaan 37 ini. Dan persamaan 38 ini merupakan keterlambatan pasien atau banyaknya waktu tunggu setelah waktu seharusnya. Untuk setiap pasien yang terjadwal, peneliti terdiri dari dua bagian. Yang pertama, banyaknya hari yang digunakan sebelum menerima operasi pada perencanaan horizon. Yang kedua, keterlambatan pasien. Persamaannya dapat kita lihat seperti berikut ini. Di sini ada dua kendala, yaitu yang pertama fungsi kendala pertama sigma J elemen J sigma K elemen K XIJ kecil sama dengan 1 untuk setiap I elemen I. Fungsi kendala kedua sigma I elemen I TI XIJ kecil sama dengan YJK untuk setiap J elemen J untuk setiap K elemen K. Formulasi lengkap dari model ILP untuk penjadwalan ruang operasi rumah sakit dapat kita lihat pada persamaan 41 ini. Dan formulasi model optimisasi robust untuk kasus ini adalah dengan menambahkan kendala TI elemen U. Dapat kita lihat persamaannya pada persamaan 42 ini. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Dinda Austin, untuk penentuan robust counterpart pada masalah penjadwalan ruang operasi rumah sakit dengan menggunakan box uncertainty set. Hal pertama yang kita lakukan yaitu mengasumsikan bahwa TI merupakan elemen U, di mana TI elemen U merupakan box uncertainty set yang dapat dinyatakan dengan persamaan TI sama dengan T bar I ditambah PI zeta I, di mana T bar I elemen R pangkat L merupakan waktu nominal ke I dan P elemen R perpangkatkan N dikalikan L merupakan sebarak matriks berodo N kali L, dan zeta I elemen R pangkat L merupakan vektor tak tentu. Sehingga kendala pada ketiga persamaan yang berada pada persamaan
yang sudah dibahas oleh teman kita tadi dapat ditulis kembali menjadi seperti persamaan keempat-empat ini. Dengan norm seperti pada persamaan 45, maka akan didapatkan menjadi seperti persamaan 46. Sehingga formulasi robust counterpart untuk masalah penjadwalan ruang operasi dengan tujuan untuk meminimumkan waktu tunggu pasien menggunakan himpunan box uncertainty set dapat dilihat pada persamaan 47 ini. Dapat dilihat pada persamaan 47 ini merupakan masalah dengan fungsi objektif dan kendala yang linear, namun melibatkan variabel biner. Pada persamaan atau masalah ke-47 ini tidak lagi memiliki struktur semi-infinite dan fungsi kendala yang ada dapat dengan mudah dimodelkan sebagai salah satu himpunan kendala linear. Dengan demikian, formulasi robust counterpart box uncertainty set merupakan masalah optimisasi linear integer. Selanjutnya kita akan menentukan robust counterpart untuk masalah penjadwalan ruang operasi rumah sakit dengan menggunakan pendekatan ellipsoidal uncertainty set. Pada jenis himpunan kedua ini dapat digunakan dalam hal menjamin kondisi computationally trackability dengan mengasumsikan bahwa himpunan durasi operasi merupakan data tak tentu yang berada dalam himpunan ellipsoidal uncertainty. Robustness terhadap U dapat diformulasikan sebagai constraint wise, maka setiap kendala yang melibatkan data tak tentu pada masalah penjadwalan ruang operasi rumah sakit dapat diformulasikan seperti persamaan ke-48 ini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi pada bagian metodologi penelitian, pertidaksamaan pada 48 ini dapat ditulis kembali seperti pada persamaan ke-49. Dengan demikian, formulasi robust counterpart untuk kasus dengan ellipsoidal uncertainty set dapat ditulis sebagai formulasi seperti persamaan 50 ini. Dapat dilihat bahwa robust counterpart di persamaan 50 memiliki fungsi objektif linear dan himpunan fungsi kendala yang memuat pertidaksamaan konik kuadratik, sehingga formulasi robust ellipsoidal ini menggunakan pendekatan ellipsoidal uncertainty yang dapat diklasifikasikan ke dalam masalah optimisasi yang terjamin sebagai masalah optimisasi konik kuadratik dengan variabel biner. Lalu kita masuk ke data penelitian dan perhitungannya, di mana diketahui bahwa terdapat 10 pasien yang akan ditempatkan ke dalam 4 blok ruang operasi yang tersedia pada rentang waktu 1 minggu. Lalu data pasien berupa banyaknya hari yang digunakan pasien pada saat daftar tunggu dengan notasi WI, lalu maksimum waktu tunggu yang diizinkan tiap pasien dengan notasi LI, urgensi tiap pasien dengan notasi UI, estimasi durasi pasien pada notasi TI, kemudian nilai pengganggu P dari setiap indeks dengan range dari 0 sampai dengan 0,2083 hari atau setara dengan 0 sampai 5 jam yang berasal dari data acak yang didapatkan dengan simulasi numerik menggunakan aplikasi Maple, range, dan generate float range digit. Lalu yang ketiga pada penjadwalan blok yang tersedia dikhususkan untuk spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Berikut merupakan tabel penomoran blok ruang operasi berdasarkan hari dan jam, di mana pada tabel 1 merupakan penjadwalan blok. Pada diketahui tadi ditunjukkan bahwa terdapat 4 blok, di mana pada blok 1 ini terdiri dari ruang operasi Melati 1 pada hari Selasa dari jam 8 sampai dengan 15.30. Kemudian pada penjadwalan blok kedua itu merupakan ruang operasi Melati 1 dengan
hari Rabu pada jam 8 sampai dengan 15.30. Kemudian untuk penjadwalan blok ketiga itu merupakan ruang operasi Melati 2 pada hari Rabu di rentang waktu pada jam 8 sampai dengan 15.30. Dan pada penjadwalan blok yang keempat atau yang terakhir itu masuk ke ruang operasi Melati 1 pada hari Jumat pada jam 8 sampai dengan 15.30. Kemudian pada tabel 2 merupakan data pasien dalam hari, di mana pasien itu dinotasikan dengan I, di mana pasien tersebut terdiri dari 10 pasien, dari pasien 1 sampai dengan 10. Kemudian untuk WI-nya merupakan banyaknya hari yang digunakan pasien pada saat berada di daftar tunggu, yaitu pada pasien 1 banyaknya hari yang dihabiskan oleh pasien tersebut berada di daftar tunggu selama 12 hari. Kemudian pada pasien 2 selama 5 hari, sampai dengan pasien 10 selama 16 hari. Kemudian terdapat LI, di mana LI merupakan maksimum waktu tunggu yang diizinkan tiap pasien, di mana pada pasien 1, waktu tunggu yang diizinkan maksimumnya selama 7 hari. Kemudian pada pasien 2 selama 4 hari, sampai dengan pasien 10 selama 18 hari. Kemudian terdapat UI, di mana UI merupakan urgensi pada pasien tersebut atau tingkat darurat pasien tersebut, di mana pada pasien 1 tingkat daruratnya selama 1 hari, pasien 2 2 hari, sampai dengan pasien 10 1 hari. Lalu terdapat TI, di mana TI ini merupakan estimasi durasi operasi tiap pasien. Dengan estimasi durasi operasi tiap pasien pada pasien 1 itu selama 0,0742 hari, lalu pada pasien 2 0,0506 hari, sampai dengan pasien 10 selama 0,0964 hari. Kemudian terdapat PI, di mana PI tadi didefinisikan sebagai nilai pengganggu pada indeks I dengan range dari 0 sampai dengan 0,2083 hari pada 0 sampai 5 jam. Maka pada pasien 1 nilai pengganggunya pada pasien 1 yaitu selama 0,00601 hari sampai dengan pasien 10 selama 0,00062 hari. Lalu berdasarkan data dan penjadwalan blok pada tabel sebelumnya, didapatkan hasil perhitungan dengan menggunakan aplikasi Maple, menggunakan nilai fungsi objektif dan solusi optimal untuk model ILP atau Integer Linear Programming, Robust Counterpart Box, dan Robust Counterpart Ellipsoidal Uncertainty Set. Maka di sini terdapat 3 tabel, yaitu pada tabel nominal ILP, lalu pada tabel Robust Counterpart dengan Box Uncertainty Set, kemudian pada Robust Counterpart dengan Ellipsoidal Uncertainty Set. Pada model nominal ILP ini terdapat variabel keputusan X121, di mana pada variabel keputusan X121 menyatakan pasien-pasien tersebut. Pada X1 itu merupakan definisi dari pasien ke-1, di mana pada pasien ke-1 ini masuk ke dalam penjadwalan blok kedua. Dapat kita ketahui dari tabel sebelumnya bahwa ruang penjadwalan blok kedua itu masuk pada ruang operasi Melati 1 pada hari Rabu jam 8 sampai dengan 15.30. Kemudian pada X211 itu merupakan pasien kedua, di mana pasien kedua ini masuk ke dalam penjadwalan blok yang ke-1 atau yang pertama, di mana pada penjadwalan blok yang pertama ini masuk ke ruang operasi Melati 1 pada hari Selasa dari jam 8 sampai dengan 15.30. Begitupun seterusnya sampai dengan X1031, di mana pada pasien ke-10 ini masuk ke dalam penjadwalan blok yang ketiga, di mana pada tabel 1 ini penjadwalan blok yang ketiga itu masuk ke ruang operasi Melati 2 pada hari Rabu di jam 8 sampai dengan 15.30.
Lalu di sini juga terdapat variabel keputusan 1 dari pasien 1 sampai dengan pasien 10 itu 1 semua, dikarenakan pada asumsi yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa variabel biner XIJK yang bernilai 1 akan dikirimkan pada penjadwalan blok J. Maksudnya apabila pasien-pasien tersebut masuk ke dalam penjadwalan blok, maka variabel keputusannya atau variabel binernya akan bernilai 1. Dengan F 185 hari, CPU time 194 milidetik. Lalu untuk robust counterpart dengan box uncertainty dan robust counterpart dengan ellipsoidal uncertainty juga sama seperti model nominal ILP. Setelah dilakukan perhitungan tersebut, maka didapatkan penjadwalan ruang operasi dengan model nominal ILP atau integer linear programming, robust counterpart box uncertainty set, dan robust counterpart ellipsoidal uncertainty set, di mana pada penjadwalan ruang operasi dengan model ILP ini terdapat pada ruang melati 1 ada pasien 2, 4, 5, 9 pada hari Selasa di jam 8 sampai dengan 15.30. Kemudian pada hari Rabu terdapat di ruang melati 1 pada pasien 1, 3, 7, dan 8, dan pada ruang operasi melati 2 terdapat pasien 6 dan 10 pada jam 8 sampai dengan 15.30. Kemudian pada hari Jumat tidak ada jadwal operasi. Begitupun juga pada penjadwalan ruang operasi dengan model robust counterpart box uncertainty set dan robust counterpart dengan ellipsoidal uncertainty set. Dalam hal robustness secara formulasi matematika, maka dapat dilihat bahwa formulasi robust counterpart dari masalah optimisasi tak tentu penjadwalan ruang operasi merupakan masalah optimisasi dengan tingkat computational trackable, yaitu linear optimisasi dan conic quadratic optimisasi. Lalu didapatkan kesimpulan bahwa ditunjukkan formulasi robust counterpart yang diperoleh merupakan kelas masalah optimisasi yang computational trackable. Contoh perhitungan yang sudah dihitung tadi atau kasus perhitungan tersebut pada penerapan robust counterpart ini menunjukkan kondisi the best worst case untuk mengatasi ketidaktentuan yang terjadi. Model yang telah dibahas dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan rescheduling pasien elektif atau non-emergency yang akan dioperasi. Artinya menghilangkan asumsi bahwa jika pasien elektif atau non-emergency ini terjadwal tidak dioperasi tepat dengan sesuai pada jadwal yang ditentukan, maka ia akan dioperasi sehari setelah perencanaan berakhir. Selain itu, disarankan data perhitungan menggunakan data primer sehingga dimanfaatkan oleh pihak rumah sakit untuk mengevaluasi efisiensi ruang operasi yang tersedia agar waktu tunggu tiap pasien dapat diminimumkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.